Sepenggal kisah Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori adalah salah seorang dari 75 kaum mukmin yang mengulurkan dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan Nabi untuk berbaiat kepadanya dan bersumpah akan selalu menolongnya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah dan menjadikannya sebagai ibu kota agama Allah, sungguh keberuntungan sangat besar bagi Abu Ayyub karena rumahnya dijadikan sebagai tempat pertama yang dihuni sang muhajir agung dan utusan mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih lantai bawah rumah tersebut sebagai tempat tinggalnya. Tidaklah Abu Ayyub naik menuju kamarnya di lantai atas, kecuali ia segera menggigil. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana ia tidur dan berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada tempat yang dihuni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ia kemudian datang dan memohon kepada Nabi agar pindah ke lantai atas, lalu beliau pun mengabulkan keinginannya. Nabi kemudian tinggal di sana hingga pembangunan masjid dan bilik di sampingnya sebagai tempat tinggal rampung. Sejak kaum Quraisy berusaha menghancurkan Islam dan melancarkan berbagai macam serangannya ke kota hijrah Madinah, mereka mengumpulkan berbagai kabilah dan menghimpun tentara guna memadamkan cahaya Allah. Sejak saat itu, Abu Ayyub menempa keahliannya berjihad di jalan pemilik langit dan alam semesta ini. Istimewanya, baik saat perang Badar, Uhud, Khandaq, dan peperangan lainnya, pahlawan ini selalu ada di sana menjual diri dan hartanya kepada Allah. Kehidupan Abu Ayyub tersusun atas peperangan demi peperangan. Bahkan tidak ada waktu baginya meletakkan pedangnya dan beristirahat. Meski demikian, kehidupannya tenang dan damai, seolah embusan angin waktu pagi. Semua itu terjadi karena ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara lalu memahami dengan baik. Jika engkau sholat, sholatlah seolah ini adalah sholat terakhirmu. Janganlah engkau berbicara dengan sebuah perkataan lalu engkau sesali. Dan putuskanlah harapan terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ia tidak pernah melibatkan lisannya dalam sebuah fitnah, tidak pula menceburkannya dalam ketamakan. Ia menjalani kehidupannya dengan kerinduan sebagai seorang hamba dan keterasingan sebagai seorang yang hendak berpulang ke kampung halaman.